Dia tahu cara mencukur domba, cara mengurus domba-domba betina yang bunting, dan cara melindungi domba-dombanya dari serigala-serigala. Dia mengenal semua padang rumput dan padang pengembalaan di Andalusia, dan dia tahu harga yang pantas untuk setiap dombanya. Dia memutuskan kembali ke kandang milik temannya dengan mengambil rute paling jauh. Ketika melewati kastil di kota itu, dia menyimpang sejenak dari tujuannya dan menapaki jalan menanjak bebatuan sampai ke puncak tembok. Dari sana, dia bisa melihat Afrika di kejauhan. Pernah ada yang mengatakan padanya, dari sanalah asal mula bangsa Moor yang kemudian menaklukkan seluruh Spanyol. Dari tempatnya duduk, dia bisa melihat hampir seantero kota itu, termasuk alun-alun tempat dia berbincang-bincang dengan si orang tua. Terkutuklah saat aku bertemu dengan orang tua itu, pikirnya. Dia datang ke kota untuk mencari perempuan yang bisa menafsirkan mimpinya. Tapi perempuan itu dan si orang tua sama sekali tidak terkesan akan profesinya sebagai gembala. Mereka orang-orang penyendiri yang tidak lagi percaya apapun dan tidak mengerti bahwa gembala lambat laun makin terikat dengan domba-dombanya. Dia tahu segala sesuatu tentang masing-masing dombanya. Dia tahu domba-domba mana saja yang pincang, mana yang 2 bulan lagi akan beranak, dan mana saja yang paling malas. Dia tahu cara mencukur mereka, juga cara menyembelih mereka. Mereka pasti akan menderita seadanya. Dia memutuskan untuk meninggalkan mereka. Tiupan angin mulai kencang. Dia mengenal jenis angin ini. Orang-orang menyebutnya Lavanter. Sebab dengan menunggangi angin inilah bangsa Moor datang dari Levant yang berada di ujung timur Mediterania. Levanter itu semakin kencang, dan aku ada di sini, di antara domba-domba dan harta karun itu, pikir si anak lelaki. Dia harus memilih antara cara hidup yang telah begitu dikenalnya dan sesuatu yang ingin dimilikinya. Belum lagi putri saudagar itu, tapi gadis itu tidaklah sepenting domba-dombanya, sebab gadis itu tidak bergantung padanya. Barangkali gadis itu bahkan tidak ingat lagi padanya. Si anak gembala yakin bagi gadis itu tidaklah penting hari apa dia datang. Baginya, setiap hari sama saja. Dan kalau setiap hari terasa sama saja, itu karena orang-orang tidak menyadari hal-hal indah yang terjadi dalam hidup mereka setiap hari, seiring terbitnya matahari. Telah kutinggalkan ayahku, ibuku, dan kastil kota itu. Mereka telah terbiasa jauh dariku. Begitu pula diriku. Domba-domba ini juga akan terbiasa dengan ketidakhadiranku, pikir si anak. Dari tempat duduk dia bisa mengamati alun-alun. Orang-orang masih terus keluar masuk di toko si tukang roti. Ada pasangan muda duduk di bangku panjang tempat dia berbincang dengan orang tua itu, dan mereka berciuman. Tukang roti itu, si anak berbicara sendiri, tanpa menyelesaikan pikirannya. Angin Levanter masih terus bertiup, semakin kencang. Embusan kuatnya menerpa wajah si anak. Angin itulah yang telah membawa bangsa Moor kemari. Tapi angin itu pula yang telah membawa aroma padang pasir serta perempuan-perempuan bercadar. Bersamanya, angin itu pun telah membawa keringat serta mimpi-mimpi orang yang dulu pernah mengembara mencari hal-hal yang belum mereka ketahui. Emas dan petualangan, serta piramida-piramida itu. Si anak lelaki merasa iri pada angin yang bertiup bebas. Namun disadarinya, dia pun bisa sebebas angin. Tak ada yang menahannya, kecuali dirinya sendiri. Domba-dombanya, putri sang saudagar, dan padang-padang Andalusia hanyalah bagian dari rute yang ditempuhnya dalam perjalanan
segalanya menggapai takdirnya. Keesokan harinya, anak itu menemui si orang tua pada tengah hari. Dia membawa 6 ekor dombanya. "Aku heran," kata si anak. "Domba-dombaku yang lain langsung dibeli oleh temanku. Katanya, sejak dulu dia ingin menjadi gembala, dan kedatanganku merupakan pertanda bagus." "Memang begitulah selalu," kata si orang tua. "Itu namanya hukum keberuntungan. Orang yang baru pertama kali main kartu hampir selalu menang." Kita lanjutkan esok malam.